Halo, ketemu lagi viewer setia ke Hidrooceanografi 1. Oke, viewers sekarang nyebutnya. Tapi saya nggak pakai guys ya. Kita hari ini akan belajar tentang arus laut. Kita sebelumnya sudah belajar tentang gelombang, tentang batimetri, tentang pasang surut. Sekarang kita akan belajar tentang arus laut. Apa sih sebenarnya arus laut? Teman-teman pasti pernah ke pantai ya, pasti pernah merasakan tuh selain gelombang nanti ada yang bergerak tuh. Pasti tahu lah arus laut itu. Sekarang kita belajar dari sisi ilmiahnya. Jadi arus itu merupakan gerakan horizontal atau vertikal dari sebuah massa air. Massa airnya nih banyak banget, mungkin volumenya ribuan kubik ya. Nah, ternyata setelah dipelajari, gerakan massa air tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dan ilmuwan membagi dua tuh, yaitu gaya primer dan gaya sekunder. Oke, yang termasuk gaya primer antara gravitasi, gesekan angin, gaya dorong ke atas dan ke bawah, buoyancy dari si massa air itu. Jadi massa airnya itu karena perbedaan densitas dia bisa naik turun ke bawah atau ke atas. Terus berikutnya akibat tekanan atmosfer. Ini yang disebut dengan gaya-gaya faktor-faktor primer yang menyebabkan si massa air tersebut bergerak sehingga menyebabkan arus. Ada juga gaya sekunder. Gaya sekundernya ada gaya Coriolis dan juga gesekan antar layer si arus laut itu sendiri. Oke. Nah, berdasarkan gaya pembangkitannya ini dari salah satu paper, ada pembagiannya ada banyak ya, nanti teman-teman tergantung bukan banyak, teman-teman nanti tergantung textbook. Ini saya pilih yang ini. Ada beberapa yang dibagi-bagi ke beberapa nih. Yang pertama adalah arus Ekman. Ini arus yang disebabkan oleh gesekan angin, ntar kita pelajari. Terus ada arus pasang surut, arus yang disebabkan oleh pasang surut. Arus termohalin, arus yang disebabkan oleh adanya perbedaan densitas. Kita sudah pernah menyinggung ini di kuliah-kuliah sebelumnya. Arus geostropik adalah arus yang disebabkan adanya gerakan gaya Coriolis. Arus inersia, gerakan air di mana yang bekerja hanya gaya Coriolis saja. Ntar kita coba pelajari satu-satu lebih detail. Arus Ekman. Nah, arus Ekman ini adalah arus yang disebabkan oleh gesekan angin. Faktor utamanya adalah gesekan angin. Nah, ketika angin bertiup di atas permukaan air, maka dia nggak cuma menyebabkan gelombang. Di pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa nanti lama-lama karena hembusan angin akan terbentuk gelombang. Tapi ternyata juga terbentuk arus. Tapi menariknya, nanti kita lihat menariknya gimana sih arus Ekman ini, oke? Untuk mempelajari arus Ekman ini, kita coba lihat video ini. Ini menarik nih videonya. Kenapa? Karena ini dijelaskan dengan percobaan. Oke? Kita dengerin sambil saya coba jelasin. When wind blows in the atmosphere, air near the surface rubs against the Earth's surface. Frictions and plays an important role in the balance of forces. As a result, there will be layers in between the lower air near the surface and the free atmosphere above. We are going to examine these boundary layers in rotating fluid, which is an analog of layers in the atmosphere. These layers are known as the Ekman layers, named after a famous Swedish oceanographer. Kita akan mencoba menerangkannya dengan melakukan prepare a water tank with a circular insert. Oke, kita coba. Ini kalau di lapangan, kalau di praktikum nih kita nggak punya. With water to a depth of about 10 centimeters. Ini ditaruh air di tangki bening yang bisa berputar nih. Sedikit percepat sampai penuh. Kurang lebih kedalamannya 10 cm. Suhunya dibuat sama. Kenapa? Biar nggak terjadi perpindahan karena temperatur. Set the tank into rotation. Terus diputar. Say a speed of 5 revolutions. Jadi anggap bahwa si tangki ini adalah representasi dari
bumi. Perputarannya itu adalah perputaran bumi, rotasi gitu ya. Ntar kita lihat. This may take 10 minutes or so. Sprinkle some potassium permanganate crystals at some distance from the center. Dari jauh sedikit jauh dari tengah. Untuk apa dia? Ya untuk melihat bahwa pergerakan dari As we have reached solid body rotation stage, the potassium permanganate should not have relative motion with the water. Permanganate is soluble in water. The crystals will sink to the bottom of the water tank and slowly dissolve. We can then keep track on the water flow at the bottom layer. Paper dots are also added to reveal the surface flow. Now, slightly reduce the rotation rate to induce a lower pressure at the center and a higher pressure at the rim of the tank. Pressure at the center. Reduce the rotation rate to induce a lower pressure at. Habis di itu, pokoknya kita lihat bahwa nanti dibuat percobaannya bahwa di bawahnya itu, di tengahnya ada perbedaan tekanan, bahwa di tengahnya ada lower pressure, di ujung-ujungnya dibuat menjadi higher pressure at the center and a higher pressure at the rim of the tank. Observe both the surface flow and the. Ingat, untuk melihat itu adalah bahwa tadi pewarna ini untuk menunjukkan untuk merepresentasikan di bawah di dasar laut, sementara untuk arus di permukaan lautnya ada yang ini nih, kertas yang berbentuk bulat tadi. Oke. Flow at the bottom. Jadi yang kita lihat putaran ini, yang ungu ini adalah perputaran di dasar lautnya. Oke. Kita lihat. Ini akibat rotasi bumi aja. Lihat bahwa kertasnya juga berputar. Kita lihat bahwa ternyata yang di permukaan itu dia nggak semuanya ngikutin sama ya. Kita percepat. Kita lihat aja terus. Ini kita ngeliatnya dari atas nih. The experiment can be done in another way. If we increase the rotation rate instead, a high pressure would be induced at the center and a low pressure at the rim of the tank. And this is the result. Enak nih kalau misalnya kita percoba langsung di laboratorium, sayangnya tidak memungkinkan untuk saat ini. Lanjutan nih. Lihat, ketika kecepatan rotasinya dikurangi, maka yang terjadi adalah di tengah-tengahnya lower pressure, di pinggir si tangki itu jadi high pressure. Profil yang terjadi seperti ini. Kalau misalnya kita percepat sehingga di tengahnya terjadi higher pressure, di kiri kanannya, di ujung-ujungnya adalah lower pressure. Ini profilnya. Lanjut, saya percepat. Ini perbedaannya. Tracks of the paper dots and we can, by observing from above, we can see that the tracks of the paper dots and the potassium permanganate. Kita lihat bahwa ternyata kalau kita lihat nih ya, lihat bahwa titik ini adalah arus permukaan, sementara yang ungunya adalah arus di dasar, di bawah permukaan. Are different. Ternyata it means that the flow at the surface and that at the bottom were not exactly the same. Oke. Ternyata kita lihat bahwa arus permukaan dengan arus di bawah permukaan itu nggak sama. Menarik kan? In both cases, the surface flow direction and the bottom layer flow direction made an angle with each other. In reality, there are two types of Ekman layers. One occurs at the surface of the ocean due to surface winds that drags on the surface of the ocean. Another type, which is demonstrated in this experiment, occurs at the bottom of the atmosphere and ocean due to frictional forces over rough surfaces. Let's regard our experimental setup as the atmosphere. Have a look at the balance of forces. Oke, kita stop High dulu. up in the free atmosphere, frictional force is